oke lah. Yang terbaru saya dengar katanya ada Itu ibu jangan deh, takutnya. nggak enak ya. Ini yang ngambil ini ada di depan, itu, ada di dari samping saya nih. HP-nya. Ini sosok penghuni rumah ini. Ini sosoknya kecil. Oh, kecil. Ini rambutnya panjang. Itu ponakannya datang tuh, cuy. Datang ke situ tuh. Keadaan hamil. Tuh hamil sekitar 7 bulan. Sudah ngomong dengan ponakannya, "Mbak, nanti kalau mau kencing jangan di dalam. Mending numpang di musola atau di mana." Ini ngeyel nih bocah. Tanpa sepengetahuan kakaknya yang punya warung ini udah ke dalam main numpang kencing. Mohon maaf nih, belah perutnya. Keluar bayinya. Kita kan ketemu udah lama ya Ki ya. Ah, Kita juga udah beberapa kali konten di lokasi. di lokasi itu. Tapi selalu ada aja kejadian yang buat gue untuk nggak bisa syuting di rumah KPK itu. Betul. Ya kan? Dan memang ya memang saya akuin beberapa kali saya pun diundang untuk jadi narasumber di rumah itu, beberapa channel YouTube ya. Itu selalu ada gangguan, Cok. Yang terakhir itu Halo warga bumi, balik lagi sama gue John Arya di Titik Koma. Dan seperti malam biasanya gue udah mengundang narasumber yang tentunya punya kisah-kisah menyeramkan. Narasumber gue ini bakal menceritakan kejadian yang terjadi di rumah yang paling angker di Jakarta Selatan. Dan rumah ini pernah viral karena pernah dikunjungin sama Bang Denny Sumargo. Penasaran nggak sama kisahnya? Jadi langsung aja kita sapa dulu narasumber gue. Ada Ki Dewo Sejati. Halo Ki Dewo Sejati. selamat malam, Selamat John. malam. Ketemu lagi kita. Gila, ini abang gue nih. Abang gue nih. Pokoknya gue kalau selalu, pokoknya gue nih kalau punya podcast selalu ngundang dia. Kalau nggak ngundang orang itu kayak nggak asik, teman-teman, asli. Tapi alhamdulillahnya walaupun gue di mana aja, ketika gue bilang Ki, dateng Ki, bantu gue, datang langsung. Makasih banyak Ki ya. Sama-sama. Luar biasa nih orang nih, baik hati banget nih. Ki, Ya, gue pengen tahu nih Ki, sejarah tentang rumah KPK nih Ki. kalau untuk rumah KPK itu berawal memang sebenarnya bukan rumah KPK itu, karena ya ada sesuatu kejadian yang ya menurut orang yang awam itu nggak masuk akal. Ini kan itu rumah dijual itu ternyata pembelinya ini ternyata korupsi negara. Wah, kayak tahan dulu Ki, biar teman-teman di rumah penasaran. Jadi itu baru sedikitnya aja tuh. Karena ada satu kejadian yang menurut gue ini fatal banget, dan ini impact dari satu kejadian yang terjadi teman-teman. Jadi kalau teman-teman penasaran sama kisahnya, tahan dulu. Gue mau ngajak kalian yang punya kisah-kisah menyeramkan. Kalau kalian mau jadi narasumber kayak Ki Dewo dan duduk di sini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Titik Koma. Dan jangan lupa kalau nonton video ini jangan di-skip, karena kalau nonton dari awal kalian tuh udah ikut berpartisipasi untuk bersedekah kepada anak-anak yatim piatu yang ada di kawasan Petamburan. Gitu Ki. Siap. Jadi pemasukan awal dari YouTube kita ini bakal kita sumbangkan semuanya ke sana Ki. Bagus. Dan nanti setiap bulan juga kita bakal sisihin tuh buat mereka tuh. Nah, Jadi teman-teman kalau nonton udah pasti ikut bersedekah. amin. Nonton sambil beramal lah intinya. Ki. Sambil beramal, betul. Oke, teman-teman, kalau penasaran langsung aja kita dengarkan selengkapnya hanya di Titik Koma. Shh, hati-hati teman. Ki, gimana Ki kisah lengkapnya Ki? Kalau untuk kisah lengkap rumah KPK itu ya memang saya langsung ya, dalam arti saya langsung itu ya memang saya yang dipercayakan dulu rumah itu, dan beberapa kejadian pun saya sendiri ya yang ikut membantu. Dalam arti membantu ini ya karena yang punya rumah ini kan mempercayakan rumah ini ke saya. Awal kejadian itu tahun 99. Ya. Tahun 99
ya memang rumah ini kan dari keluarga besar Solo lah, boleh dikatakan keluarga terpandang, keluarga yang dihormati di sana. Karena kan orang tuanya yang laki ini kan memang salah satu dosen terkenal dan salah satu dosen yang favorit lah di situ. Kejadian awal itu di saat tahun 99. Itu saya masih ingat di bulan Mei tanggal 16. Nah, itu sebelum tanggal kejadian itu di tanggal 16 Mei itu di tanggal 12 Mei tepatnya. Tanggal 12 itu sekitar jam 8 pagi saya ditelepon sama si ibu pemilik rumah itu. Mas, ada acara nggak? Nggak ada, Bu. Ya udah tungguin rumah ya. Kita keluarga mau pulang dulu ke Solo. Boleh, Bu. Paling berapa hari kita pulang. Iya, Bu. Saya datang ke rumahnya itu. Datang, diserahin kunci segala macem. Loh, ini Mas Iin nggak ngikut nih. Namanya Mas Iin ya. Sosok Mas Iin ini memang berbeda dari kakak-kakaknya yang lain. Sosok Mas Iin ini termasuk dikategorikan, ya mohon maaf ya, dia itu cacat mental. Dalam arti yang lainnya sempurna, utuh, beliau itu pendek ya. Pendek, rambut panjang, kacamatanya pun tebal ya. Nggak ngikut Mas. Mas Iin di rumah, jagain rumah, nanti bareng Mas Dewo. Ya udah Bu, nggak apa-apa. Disalalah kunci rumah segala macem. Ini kunci rumah Mas, nanti gerbang sama pintu utama, sama nanti ini mobil panasin kalau pagi atau siang. Oke Bu, siap, nanti saya panasin. Next, dia pulang, dah aman. Dalam beberapa hari dari tanggal 12 itu, tepatnya di tanggal 12 nih, saya cek rumah sore, saya teriak, Mas, masih nyaut ini, masih nyaut. Ya, saya di belakang. Oke, udah makan Mas? Udah, tadi pesan. Oke, saya cuma nyalain lampu aja, ngecek segala macamnya. Saya tinggal. Di tanggal 15 saya nggak datang, karena kan rumah memang deket kan, cukup dilihat dari luar, yang penting oh lampu masih nyala, oh aman. Tepatnya di tanggal 16 jam 3 sore. Itu pun saya dikasih tahu sama tukang bajai, depan kan ada pangkalan bajai itu. Mas, ini kok rumah gelap ya? Apa masihnya pergi nih atau kemana? Waduh, nggak tahu nih. Ya udah ntar deh, saya masih ngundur waktu ini, John. Ntar lah, jam 5-an lah, kalian saya nyalain lampu. Ya udah, cuek tuh. Untuk suang baja itu, ya coba aja nanti dicek Mas. Tepat jam 5 sore saya cek nih. Kok ada yang aneh nih. Kok berantakan rumah. Saya pikir ada pencuri, Yon. Saya pikir, wah ini kerampokan nih jangan-jangan. Ternyata saya cek, tak terusurin. Dari depan ruang tamu sampai belakang nih, dapur. Kok nggak ada jadi apa-apa. Tapi kok si Mas In nggak ada. Ini kemana ini? Saya cek semuanya, semua ruangan nih. Sampai kamarnya dia pun saya cek. Kok nggak ada nih, orang kemana? Saya teriakin, tetep nggak ada sautan. Biasanya kalau saya teriak, Mas, ya, dia nyaut. Oh ini nggak nyaut sama sekali. Ini orang kemana ini? Nah, nggak lama ini saya curiga dengan kamar mandi. Kamar mandi kok ketutup. Ini kan kamar mandi pribadinya si ibu nih, nggak boleh dimasukin orang. Tapi kok pintunya ketutup nih. Saya buka pintunya itu juga, kamar mandi. Saya temukan Mas In sudah ngeletak di pemandian tuh, bakit, di bathtub dalam keadaan tenggelam. Itu dalam keadaan tenggelam. Kaget saya spontan, Jon, saya teriak itu.
teriak Mas siapa, nggak ada yang denger kan. Ada saya keluar tuh, saya teriak cari tukang baju, Mas bantuin, ada apaan? Kamar mandi. Kita rame-rame ke situ tuh, kamar mandi lihat. Wah ini udah mati, udah rame heboh. Nah, saya disaranin coba ke RT-nya dulu deh. Saya samperin Pak RT belum pulang. Pak RT saya tanya ke istrinya, pulangnya nanti Mas jam 6, coba dihubungin deh. Nah, Pak RT ternyata dihubungin istrinya pulang setengah 7 tuh. Dateng, ini gimana udah ngubungin pihak keluarga? Belum bisa hubungin pihak keluarga. Akhirnya jam 7 saya teleponlah ke Solo. Saya ngasih tahu begini kronologisnya. Dan memang saya akuin Mas ini berbeda dengan dari kakak-kakaknya. Kenapa? Dia itu gemar dengan adanya alam-alam goib dia. Seneng, jimik-jimik itu dia seneng. Karena kita lihat di kamarnya dia pun beberapa buku mantra, segala macam, kejawen, segala ini ada. Dan memang iya, berapa kali pun saya pernah ketemu dengan salah satu orang di situ. Mas nungguin siapa? Kita mau berobat dengan Mas In. Loh, emangnya dia orang bisa apa ya? Bisa kok Mas. Ya udah tungguin aja di situ. Ya memang keluarga itu kan percaya dengan saya, apapun di rumah itu mau ada kegiatan apa-apa selalu saya yang dihubungi. Singkat cerita kita temukan di bathtub tuh sudah keadaan ya mulut juga ada kebuka dan mungkin kemasukan air ataupun apa. Kita nggak berani ngangkatin John. Ntar dulu deh, takut kita kesalahan. Kita telepon dulu ke pihak keluarga nih. Kita telepon, waktu itu yang terima ibunya. Sampai ibunya shock. Kok bisa terjadi Mas? Ya saya nggak tahu Bu. Yang jelas beliau sudah nggak ada. Ya sudah tunggu, kita pulang ke Jakarta. Kita nunggu nih Mas. Nunggu pihak dari keluarga pulang ke Jakarta. Saya sampai jam berapa nih kemari? Kita bel lagi. Bu ini gimana kalau kita panggil dari pihak kepolisian buat ngangkat ini? Jangan dulu, tetap ditahan. Ya sudah, kita tungguin ini. Kita tungguin, di situ sudah ada pengurus wilayah, ada RT, ada RW, ada keamanan segala macem. Udah kita tungguin deh. Nah, kita nunggu tuh sampai jam 1 Mas Yon. Jam 1 datang keluarga tuh. Datang keluarga, ya memang shock keluarga kan, lihat ditinggal masih sehat. Kok ada kabar di tanggal 16-nya seperti ini ada apa sebenarnya? Nah, akhirnya saya tanya, Bu ini gimana? Kita angkat atau gimana? Udah nggak usah manggil polisi deh, kita kekeluargaan aja. Nah, terus mau dimakamkan di mana? Kalau bisa mah jangan dimakamkan di pemakaman umum, malu kita. Loh kok malu Bu? Ya adalah Mas, privasi sendiri, kita nggak perlu sampaikan. Oh ya sudah. Terus gimana nih Bu? Panggil yang bisa gali deh. Loh kok bisa gali Bu? Udah deh, kita makamkan di kolam ikan aja, di bekas kolam ikan. Di rumahnya? Di rumahnya. Di rumahnya. Akhirnya Mas ini itu dimakamkan di bekas kolam ikan John. Waktu itu kita manggil tukang gali 4 orang. Ya karena ya memang posisinya sosok tubuhnya dia kecil kan, nggak butuh waktu lama waktu itu. Kali kita makam di situ sampai almarhum bapaknya sendiri pun menandain kalau itu tuh makam anaknya. Ditancaplah pohon beringin. Lah dari mulai kisah itu pohon beringin itu, dari mulai kecil pohon beringin sampai detik ini pun, terakhir beberapa hari yang lalu saya lihat rumah itu sudah gede. Pohon beringin itu udah wah bener-bener udah gede dia. Akhirnya Mas itu kita makamkan di situ. Itu awal kejadian rumah itu. Karena rumah ini memang beberapa kejadian yang wah sangat luar biasa. Mungkin kalau diceritakan lama ya. Ini sangat luar biasa rumah itu terjadi. Itu selesai Mas In, kejadian Mas In meninggal tuh.
Mulai dari situ, rumah sudah kayak bukan rumah lagi. Menurut ibu pun, ibu cerita, ini rumah udah nggak enak ini. Ada aja kejadian katanya. Yaitu katanya gayung bisa terbang sendiri, yaitu meja kayak ditarik, sofa kadang bergeser sendiri, TV kadang nyala sendiri. Cuma kan ibu kan, ya biarinlah, kita sama-sama, cuman jangan ganggu aja. Ya lama-lama si pemilik rumah pun terganggu. Gimana Bu kalau kita ngadain pengajian? Ya coba ngadain pengajian deh, kita adain pengajian. Tetap aja seperti itu, Jon. Tetap aja masih ada seperti itu. Kejadianlah kedua kalinya. Itu selang berapa tahun ya? Dari 99. Ketemulah di tahun 2008. 2008 itu banjir bandang gede. Banjir di situ, Jon. Bener-bener banjir hampir 4 meter. Itu kejadian lagi, terulang lagi di rumah itu. Kejadiannya apa? Kakaknya sendiri. Kakaknya sendiri. Sebelum banjir pagi, istri dan anaknya dari kakaknya Masin pergi dia belanja ataupun kemana itu. Kakaknya Masin itu sakit, stroke dia. Sekitar jam 11 hujan lebat itu, jam 2 air naik. Itu nggak kebendung tuh air. Kerendam kakaknya. Meninggal di rumah itu juga. Karena stroke nggak bisa. Karena stroke nggak bisa. Karena dari pihak si istri nggak ngasih tahu kalau si suaminya ditinggal. Pergi aja. Itu kita temukan jam berapa? Jam 10 malam. Itu pun istrinya ke posko. Itu pun ketemu saya lagi. Pak, Mas ini ada di rumah. Loh kok ibu nggak ngasih tahu? Ini gimana nih? Ya udah kita cek ke sana. Hanya kita cek ke sana dengan tim SAR tuh. Ternyata apa? Kita masuk ke dalam sudah nggak bisa, Jon. Terpaksa kita jebol loteng. Kita turun lewat loteng. Itu jenazah udah nggak di kamar. Kita temukan di belakang, di dapur. Tuh ngambang itu jalan sendiri. Ya kurus. Namanya orang stroke kan. Itu kita temukan di dapur. Itu udah air udah kemana-mana, udah masuk ke perut kali segala macem. Itu kita temukan di situ. Bah, histori nangis lagi, udah Bu jangan nangis deh. Gimana caranya kita jenazah kita bawa ke depan. Hanya jenazah kita bawalah ke kantor RW, kita urus di situ, kita mandikan di situ. Dan paginya banjir kita makamkan, Jon. Makamkan, itu kejadian kedua. Selang surut berapa minggu ini, kejadian lagi. Selang kejadian si Mas ini nih kerendam air, 2 minggu dah. 2 minggu karena di situ kan memang ada asisten rumah tangga nih, Mbak Yanti. Orang Pemalang, comal. Akrab saya dengan dia tuh. Ada apa-apa juga dia curhat ke saya. Dan saya juga sempat naksir sama dia kok. Cantik berarti Ki. Lumayan dah, Lumayan, cantik. Memang di rumah itu kan ada yang tinggal di belakang itu ada 2. Mbak Yanti, kamar atas. Kamar bawah itu supir, Mas Udin. Itu orang Cianjur. Memang supirnya si bapak sama ibu. 2 minggu itu kejadian lagi. Ini apa lagi nih, kejadian apa lagi nih? Sempet heboh rame situ. Apalagi ini? Ternyata Mbak Yanti itu kita temukan di tangga yang mau naik ke kamarnya dia nih, lantai 2. Dia gantung diri di situ, Jo. Innalillahi. Astagfirullah, ada aja nih rumah. Berapa kali nih kejadian ini. Saya lagi, Jon. Ya karena memang rumah itu memang percaya dengan saya lagi itu. Itu kejadian kita temukan jam 6 sore menjelang maghrib tuh. Hitungannya 2 menit menjelang azan maghrib kok. Itu pun yang menemukan ibu teriak itu kenceng. Menurut mantunya di situ.
Ini mantunya nyamperin saya ke rumah, Mas, dipanggil ibu buruan, cepet, darurat. Saya lari, saya udah di musola kok. Saya lari, ada apaan lagi nih rumah nih. Jangan-jangan ini udah kejadian lagi. Bener, dugaan saya. Tergantung, Jon. Tangga itu kan lingkar begini. Itu gantung di atas. Astagfirullahaladzim, Mbak Yanti. Lidah keluar, melet. Dari dia pakai daster pati nih. Kelihatan dari kakinya aja cairan udah keluar. Duh, ini mah udah lama nih gantung diri nih. Tapi hebohnya apa? Mbak Yanti gantung diri itu kita temukan surat. Kita menemukan surat. Pantes sebelum kejadian Mbak Yanti itu memang si mantan suaminya ini datang ke situ terus. Itu sekali ketemu saya tuh. Mas, kok tumben gak masuk? Gak boleh Mbak Yanti. Katanya bos lagi sakit, gak boleh ada yang masuk. Ah, bos sehat-sehat aja kok. Ya tapi Yanti bilang bos gak mau terima tamu, gak ada boleh orang masuk selain orang-orang dalam. Ah, aneh, orang bos aja baru pergi kok. Baru telepon saya. Yang bener Mas. Ya masuk aja coba. Gak boleh. Ini calon suami si Yanti ini nunggu di pos. Di pos keamanan. Gak boleh masuk sama Yanti. Ini ada apa nih? Ternyata itu. Begitu kita putus talinya, kita bawa ke ruang depan, otopsi lah sarannya. Kita cari nih penyebabnya apa nih kok sampai ini. Nah yang bikin janggal ini, Yanti kita temukan, kunci mobil geletak, si supir nggak ada. Ini kemana nih supir nih? Kita udah pilihnya ke situ nih. Ini supir kemana? Kok nggak ada? Sementara masih hari kerja, belum libur. Orang itu kejadian hari Rebo kok. Supir kan biasa libur Sabtu Minggu. Kenapa hari Rebo nggak ada dia? Dan bajunya nggak ada, kamarnya bersih. Wah aneh nih. Ini apa nih Bu yang terjadi? Ya nggak tahu. Kita cek ke kamarnya, itu berantakin semua nih. Kali ada kita nemukan sesuatu deh yang kira-kira untuk barang bukti ataupun apa. Bener. Ada salah satu buku, mungkin buku harian dia lah, nulis-nulis percintaannya dia ataupun apalah. Di situ tertulis. Jelas di situ tertulis. Dan saya pun baca kok. Lebih baik saya meninggal daripada saya ngandung bukan anak saya. Tanggung jawab Udin dalam kurung supir. Itu jelas tertulis di situ. Ternyata Yanti itu meninggal gara-gara hamilin si Udin supir. Kita buru itu malam itu juga, John. Karena ibu kan ngantongin alamatnya. Sambil merinding jadi nyeritain si Yanti ini. Kita cari alamatnya sampai ke Cianjur, ketemu itu orangnya. Kita tarik ke Jakarta. Tanggung jawab kamu. Tetap nggak mau. Si Udin ternyata Udin itu di kamu itu udah punya anak istri. Anaknya aja 4. Masih kecil-kecil. Tetap kita tarik. Udah gimana caranya Bu kita tarik Jakarta nih, bocah ini harus tanggung jawab. Ya kalau dipikir tanggung jawab apa, orang yang harus ditanggung jawab sudah mati. Udah gantung diri. Bingung kita mau ngubungin keluarganya. Waktu itu saya yang disuruh ngubungin keluarga karena saat itu saya megang nomor teleponnya si calon suaminya Mbak Yanti. Sabil tuh. Itu namanya Mas Adan. Mas, mohon maaf nih, bisa nggak ke rumah? Ada apa Mas? Ya ke rumah aja dulu deh, ke rumah bosnya Yanti. Ada perlu nih Ibu, penting. Iya Mas, tapi saya belum pulang kerja nih, saya masih kerja di daerah Cengkareng. Ya kalau bisa mah tinggal aja deh. Ini darurat penting. Ini urusannya Yanti. Ya udah deh saya datang ke sana. Datang tuh. Tuh datang kita hubungin setengah 7 malam. Mas Udin nyampe, Mas Adan tuh nyampe ke rumah ibu sekitar jam setengah 10. Mas jangan kaget ya. Ini kenapa rumah rame? Kenapa Mas? Ya udah ke dalam aja deh. Dalam kita liatin. Kita ini masih di sini, jangan cuma saya potong doang. Karena nunggu tim dari forensik kan datang kan, karena si manggil pihak kepolisian. Nangis tuh Mas Adan tuh.
cerita kamu ke ibu, pantas bu, berapa hari yang lalu saya datang sini pun nggak boleh masuk, ternyata ada hal sesuatu yang diumpetin oleh Yanti. Ada, situnya ada di situ, si pelakunya ada. Tahan mas, jangan pakai emosi. Nah, singkat cerita, ini gimana nih untuk jenazah? Yaudah kita makamkan aja deh, kita makamkan di kampung. Hanya Mbak Yanti dimakamkan di kampung. Menurut cerita Udin itu, Yanti itu sudah hamil sekitar 4 bulan. Itu sudah jadi bayi itu. Nah, mulai meninggalnya Yanti nih, mulai teror itu lebih gila lagi itu. Top itu rumah. Penampakan demi penampakan ada. Sampai tukang baju orang lewat depan rumahnya pun ditongolin, nangkring depan rumah. Manggil-manggil, tanggung jawab tuh. Tangisan segala macem. Nah, mulai kejadian itu, karena pemilik sudah mulai nggak betah di rumah itu, akhirnya itu rumah lah dijual. Rumah dijual ini dibelilah oleh salah satu penggede lah, yang nggak perlu saya sebutkan namanya. Yang jelas pembeli rumah ini memang ada urusan dengan negara lah, sampai rumah itu kan disita. Dan itu pun nggak cukup sampai di situ, nggak cukup Yanti selesai kesananya aman, masih banyak hal-hal yang nggak diinginkan. Kejadian yang benar-benar wah menurut warga sana itu. Pernah, karena rumah itu kosong, si pengurus lingkungan RT pernah ada salah satu, menurut dia itu orang pinter lah, biarin deh rumah ini saya tinggalin deh, ya nggak apa-apa, tinggalin aja nggak apa-apa kalau memang berani. Ceritanya berani tuh 3 hari John, 3 hari dia ngelakuin hal-hal yang menurut kita mah ini orang nggak masuk logika. Nah, ceritanya ditempatin sama orang, menurut dia masih orang pinter lah, nggak jauh memang orang dari Cilacap. Ternyata dia nempatin ini disalahgunakan. Jadi rumah itu digunakan untuk ritual togel nomor. Memang iya tamunya banyak John. Berapa kali tuh saya ketemu, kemana mas? Sono no rumah yang kosong, mau ngapain? Mau ritual nomor, mudah-mudahan jebol. Ada lagi yang begini. Pas 5 harinya tuh, yang mengaku tuh orang pinter itu John, dari ruang tamu dilempar ke atas sampai nyebrang ke tanah kosong. Tangan patah, kaki patah, sampai pinggang patah. Itu dilempar, nggak tahu yang lempar siapa. Ada bekasnya, jebol. Itu bukan jebol karena dilempar batu dari luar. Itu memang asli. Dari dalam keluar tuh ya? Dari dalam keluar, dilempar keluar. Itu jam 2 malam. Sampai saya ditelepon sama RT-nya. Wah kemari lu, ada apaan teh? Ada kejadian apa lagi? Biasa, ini rumah angker. RT-nya udah paham, rumah angker. Ada lagi, apa lagi nih? Saya kesana, lihat itu, yang aku orang pinter itu jengkang sampai nyebrang ke sebelah. Itu kejadian tuh. Kejadian kesananya aman lagi, nggak terjadi apa-apa. Cuman ya itu penampakan ya Yanti. Orang lewat selalu dengar tangisan, minta tolong, teriak tanggung jawab. Nah, nggak lama kemudian sebelah rumah ini nih pembangunan nih ceritanya John, pembangunan untuk kos-kosan nih, pembangunan untuk kos-kosan. Nah, lantai atas itu memang harus dicor nih. Kelar pengecoran itu 12 tukang tuh pindah ke rumah itu semua John. Buat jadi Tidur branding. dipindahin ke situ semua. Hah? Istirahat kelar ngecor, ya, tukang-tukang nih yang di rumah sebelah dipindahin tidur semua di rumah kosong itu. 12 orang. Nggak sadar gitu. Nggak sadar. Gue pikir jadiin bedeng rumahnya. Bukan. Tukangnya. Merinding saya tuh cerita yang ini lagi nih. Tadi Yanti, sekarang tukang-tukang.
Dipindahin semuanya ke situ. Itu sama, saya juga ditelepon RT-nya, jam 2 juga. Bro, lo kemarin lo, nih tukang-tukang pada kesurupan apa lagi? Di rumah yang bangun? Bukan. Saya kesana tuh ke lokasi. Ternyata tukang 12 orang ini, capek-capek habis ngecor, dipindahin ke sebelah semua. Persis pada tidurnya di mana? Di makam awal yang punya rumah itu, Mas In. Di bawah pohon beringin persis. 12 orang kesurupan teriak-teriak. Ada yang nangis, ada yang minta tolong, ada yang jempalita segala macam. Ini gimana ini? 12 orang. Kalau masih 3 orang mah mending. 12 orang. Dan mereka nggak sadar. Mereka nggak sadar. Sadarnya begitu dia teriak, karena depan ada pos keamanan lah yang masuk ke dalam. Loh, kenapa pada tidur di sini? Kalau disembuhin, kita manggil salah satu di situ sesepuh desa situlah, komplek. Sembuhin semua, baru nyadar. Loh, kenapa kita tidur di sini, Pak? Ya nggak tahu. Paginya itu tukang nggak berani kerja di situ lagi. Bubar semuanya, ganti tukang lagi. Berarti dihitung sampai detik ini nih, sampai finishing ini. 7 vendor, 7 tete yang nangan di situ nggak sanggup. Gila tuh rumah ya. Nah, kejadian yang luar biasa lagi. Ini yang kita simpan sebenarnya. Sebenarnya nggak boleh diekspos ataupun dibicarakan. Karena ini mungkin saya anggap privasi si korban. Karena kan di rumah itu memang ada salah satu yang dagang. Nyantuk ya jagain rumah itu juga lah. Biar nggak sepi. Masih si pengurus wilayah tuh biar nggak terlalu angker lah. Itu dia jualan kalau pagi itu ada gorengan, ada kopi segala macam. Nah, itu ponakannya datang tuh John, datang ke situ tuh, keadaan hamil, tuh hamil sekitar 7 bulan. Datang ke situ sudah dilarang sebenarnya. Yang warung ini udah tahu, udah kita ceritain kronologis rumah ini seperti apa, angkernya seperti apa. Sudah ngomong dengan ponakannya, Mbak nanti kalau mau kencing jangan di dalam, mending numpang di musola atau di mana. Ini ngeyel nih bocah. Tanpa sepengetahuan kakaknya yang punya warung ini udah ke dalam, main numpang kencing. Mohon maaf nih, belah perutnya. Keluar bayinya. Bayinya selamat, ibunya meninggal. Gila. Nah, itu real kejadian nyata. Saya sendiri yang menyaksikan. Saya sendiri yang menyaksikan. Itu bayi masih kecil kok. Itu belah. Cuman jatuh, itu perut belah. Itu saya lihat sendiri. Orang kejadian siang kok. Tepat azan ini duhur kok. Pas memang saya ada di lingkungan situ. Karena rame-rame seperti apa, nggak ada yang berani masuk, saya yang masuk. Karena kan saya apal dengan lingkungan rumah itu, kan saya apal. Karena dari pemilik sampai sekarang pun saya sebenarnya masih apal. Berlajun perut itu bayi dengan hari-hari itu kelihatan dari perut. Bayinya kerak-kerak, tapi si ibunya nggak ada nyawanya. Itu rumah itu. Makanya sekarang rumah itu kita benar-benar tutup total. Kita anggap udah jangan buat main-main lagi. Gila sih ya. Seperti itu. Tuh rumah, kisah rumah itu tuh berapa kali kejadian. Dan saya sendiri yang menyaksikan langsung. Dari awal sampai terakhir si orang hamil ini, saya yang melihat langsung. Nih teman-teman, kalau penasaran dengan visual rumahnya, jadi Kidewo ini pernah kolaborasi sama YouTuber besar, ada Bang Denny Sumargo ya, Ya, Bang Denny Sumargo. Dan di sana tuh Kidewo mengeksplorasi rumahnya, bahkan sampai ada interaksi banyak banget. Betul, ya. ada interaksinya, dan sempat dari Bang Denny juga minta pembuktian. Waktu itu memang pakai alat, dan ya ini sosoknya seperti ini. Dan sempat menangkap itu sosoknya itu apa yang saya ceritakan itu sama. Cebol, pendek, rambutnya gondrong, pakai kacamata, itu sempat lihat semua. Wah, itu Dan sempat di belakang memang sempat
terdengar teriakan minta tolong, nangis, suara perempuan. Wow. Itu real nyata di rumah. Nanti kita coba tampilkan aja ya visualnya ya teman-teman ya. Ya. Di sini ada apa, Ki? Ini ada di depan. Ada yang samping saya nih. HP-nya. Ini sosok penghuni rumah ini. Ini sosoknya kecil. Kecil. Ini rambutnya panjang. Ini yang punya rumah ini. Buset, Yang dikenceng banget ya, berhenti cuy. Ini Ki Dewo ini luar biasa banget nih Ki. Dalam Ya. beberapa kurun waktu ya Ki ya. Ya. Ada kalau saya hitung ada 4 kali kejadian yang 4 tragis. kali nih, Ki. kejadian. Kalau nggak salah tuh ada 4. Yang pertama Dari meninggalnya Mas Iin, kakaknya, Yanti, terus Mbak Yanti, tukang ya, sama yang hamil sama 5. yang hamil 5 kejadian ya. Ki, ya. Kejadian. Gila, itu dari 5 tahun kejadian. 99 tuh. Ya, dari Belum situ. yang sekarang-sekarang. Belum yang sekarang-sekarang. Kalau yang sekarang-sekarang memang ya walaupun rumah itu tetap sempat kita hancurin sih atapnya. Kita kata si pengurus kita hancurin aja deh daripada ada hal-hal yang nggak diinginkan lagi deh. Ya udah kita hancurin deh. Kita hancurin tetap aja seperti itu. Masih ya. Sampai Lebaran kemarin, Lebaran Haji nih, itu tempat disewa untuk penyimpanan hewan kurban. Itu kambing berapa ekor yang meninggal. Rugi bener. Memang rugi John. Sampai si bosnya ini yang untuk hewan kurban ini menyiapkan hewan-hewan ini sampai ngobrol dengan saya. Rugi sama Mas. Baru kali ini Mas. Loh kenapa Mas? Saya biasanya nyewa tempat lain nggak pernah yang namanya hewan itu mati. Ini hewan mati Mas. Aneh nggak Mas? Memang matinya gimana Mas? Aneh Mas. Masa kambing baru datang seger, tahu-tahu malam mulutnya berbusa semua. Keracunan kali rumput, ya nggak mungkin Mas lah. Kalau mau keracunan semua mati. Masa nih yang di pojok sono tok? Nah pojok sana kan dekat dengan beberapa kejadian. 5 ekor meninggal. Asli. Nah sementara dia nitip di situ 2 minggu sebelum Lebaran Haji. Tiap malam katanya. Tinggal satu lagi. Sampai di hari H malam takbiran masih 4 ekor kena lagi. Sampai rugi katanya. Rugi kita. Sorry gue potong nih Ki. Kita kan ketemu udah lama ya Ki ya. Kita juga udah beberapa kali ngonten di lokasi. Di lokasi itu Tapi benar. selalu ada aja kejadian yang buat gue untuk nggak bisa syuting di rumah KPK itu. Betul. Ya kan? Betul. Dan memang saya akuin beberapa kali saya pun diundang untuk jadi narasumber di rumah itu beberapa channel YouTube ya. Itu selalu ada gangguan John. Yang terakhir itu yang nggak perlu saya sebutkan channelnya. Dia itu minta untuk uji nyali. Coba kita uji nyali di situ. Yang pertama kamera keluar asap John. Pung, keluar asap. Yang kedua yang ditinggal itu, yang uji nyali jatuh pingsan, nggak sadar-sadar. Yang harusnya kita syuting, kita ngurusin yang jadi pingsan. Oke, teman-teman saksi ya. Kalau video ini tembus sampai 100.000 subscriber dalam sebulan, izinkan gue untuk datang ke sana, karena gue penasaran banget Ki sama lo. Wah, lebih ini lagi. Karena beberapa minggu yang lalu sebelum suro ya, sebelum malam 1 suro, kurang lebih ya 2 mingguan lah. Ya 2 mingguan sebelum suro. Itu ada salah satu channel memang. Itu ngundang saya, memang sudah janjian ya. Ki, kita nanti syuting di rumah ini. Oke. Mbak, mohon maaf nih. Sebelum syuting, saya tanya dulu nih. Channelnya kan memang channel untuk goib nih di bidang spiritual. Kita nguber-nguber, kita harus ada penampakan nih yang namanya demitnya seperti apa, sosoknya seperti apa. Dari channelnya sendiri, bawa nggak seorang spiritual? Saya nggak tanggung jawab loh, kalau ada hal-hal yang nggak diinginkan. Nggak ada Ki. Nah terus yang tanggung jawab siapa? Mas Dewo aja langsung. Oke, tapi saya nggak akan masuk, sayanya di luar. Sebelum acara itu mulai, saya udah tanya, Mbak,
ini perempuan ada berapa nih? Ada 5 Ki. Oke, 5. Ada nggak yang lagi halangan? Nggak ada, aman. Oke. Tapi di sini saya nggak bisa dibohongin. Ini ada nih yang nggak lagi halangan nih. Biarin aja, berarti lu nantangin. Bener kejadian kan? Ada 2 orang lagi halangan. Masuk ikut ke dalam, Jon. Pok. Begitu baru nyampe nih, depan persis pohon beringin yang makam itu. Di lantai, Jon, keluar darah. Pok, jatuh pingsan dua-duanya. Ayo, bohong kan dengan saya? Cut, nggak usah syuting. Saya nggak mau dibohongin seperti ini. Gagal akhirnya nggak syuting. Tuh, topnya rumah itu sampai detik ini. Asli penasaran banget gue, sumpah. Jadi dari Sampai zaman detik ini. dari zaman- Sampai pertama kita syuting ke sana, itu belum seberapa, Jon. Kita baru yang lihat beberapa sosok sih yang kita lihat di belakang. asli. Jadi ini teman-teman, Ini di lebih gila lagi. channel yang lama sebelumnya, gue sama Kideo emang udah beberapa kali ke sana. Cuman nggak pernah jadi syuting. Cuma di sana kan ada 2 tempat ya, Ki. Ya, Rumah betul. Tanaka sama rumah Pendem. Betul. Nah ini gue udah agendakan untuk syuting di sana tapi nggak pernah jadi. Nggak pernah Sampai jadi. akhirnya Kidewo ngonten sama Bang Densu. Dan gue semakin penasaran nih dengan cerita langsung sama Kidewo nih. Jadi Ki saksi Ki ya buat teman-teman di rumah nih, kalau sampai tembus 100.000 penonton video ini, gue bakal kesana untuk uji nyali. Kita main ke sana, Jon. Kita buktikan. Tantangannya apa di sana nggak boleh ngapain? Tantangannya yang saya lihat ya. Yang penting kalau memang bawa perempuan, tolong jangan ada yang halangan. Nah kalau untuk laki-laki apa tuh biasanya? Nggak ada. Kalau untuk laki-laki nggak ada. Oke. Saya yang takutkan itu kenapa kok jadi dulu-dulunya sih nggak ada memang. Dulu-dulunya nggak ada. Saya rasa itu semenjak yang hamil itu ya meninggal di situ. Yang sebelah gitu ya. Disitulah mulai kayaknya itu dia kayak rasa dendam dengan perempuan itu ada. Gila gue Kayaknya ada karena beberapa kali nih ya nggak sekali kok saya nganterin orang-orang channel YouTube mau syuting di situ selalu saya tanya termasuk si Prilly pernah di situ juga saya tanya ada yang lagi halangan nggak ada. Oke, tolong Ki kita ikutin dari iya saya ikutin sempat saya ngikut mereka juga. Itu pun banyak gangguan, mulai dari dilempar lah. Gila, penasaran banget nih gue nih sama Wah, mulai hot sekarang. Rumah KPK ya, sebutannya Ki. Ya, rumah KPK. Rumah KPK karena ya sejarah terakhir itu kenapa dinamakan rumah KPK? Karena pemilik rumah terakhirnya itu kesandung masalah korupsi yang besar itu ya. Sampai rumah itu disita oleh negara. Itu sejarah dari rumah KPK. Kido, terima kasih banyak sekali Oke, lagi sudah siap. mau menceritakan Sama-sama, Jon. kejadiannya. Nanti kalau gue kesana, Kido wajib temenin nih. Insya Allah Gue kalau nggak ada mau di lepas rumah. dari pawangnya. Takutnya kalau gue kenapa-napa kan bahaya teman-teman. Ya. Yang jelas rumah yang saya ceritakan ini ya benar-benar nyata karena saksi hidupnya saya langsung. Dari tahun 99 men. Nah, kalau memang salah satu penonton nggak percaya silakan temuin saya langsung. Saya antar langsung ke rumah. Nice. Tuh kalau buat Silakan, teman-teman nggak yang penasaran nih. Sebelum gue kesana, kalau mau kesana duluan silakan. Silakan nggak apa-apa. Silakan. Tinggal temuin saya. Nanti gue kasih nih kontaknya Ki Dewo nih ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Makasih banyak Ki ya. Sama-sama aja. Makasih banyak. Oke teman-teman, sekali lagi gue ingatin buat kalian yang mau jadi narasumber dan kalau kalian punya kisah-kisah yang menyeramkan dan mau duduk di sini kayak Ki Dewo, langsung aja DM ke Instagramnya @titikoma. Akhir kata, gue Jon Arya dan Ki Dewo sejati pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.